Izin memperkenalkan diri, nama saya Vita Nurul Fatia dan saat ini bertugas sebagai dosen pada Sekolah Kedinasan Politeknik Imigrasi, khususnya pada program studi Manajemen Teknologi Keimigrasian. Saat ini saya merupakan dosen tugas belajar dan sebelumnya saya ditempatkan untuk mengajar pada program studi Administrasi Keimigrasian. Salah satu mata kuliah yang saya ampu dan akan saya paparkan kali ini adalah Pengantar Ilmu Manajemen, yang saya ajarkan pada semester ganjil tahun 2018 untuk mahasiswa program studi Administrasi Keimigrasian tingkat 1 semester 1. Mata kuliah pengantar ilmu manajemen pada sekolah kedinasan disampaikan untuk memberikan pengetahuan kepada peserta didik tentang konsep-konsep dasar manajemen yang diterapkan oleh organisasi pelayanan publik. Mata kuliah ini juga memberikan contoh-contoh terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sebagai bahan bagi peserta didik untuk mengimplementasikan fungsi manajemen dalam dunia kerja. Selanjutnya, mata kuliah ini memaparkan perkembangan terbaru dari reformasi birokrasi yang berkaitan dengan ilmu manajemen seperti manajemen perubahan, tata laksana, kinerja, dan sumber daya manusia aparatur. Pada akhir perkuliahan pengantar ilmu manajemen, peserta didik diharapkan untuk mampu menyusun perencanaan dan pelaporan kegiatan. Selain itu, peserta didik juga diharapkan untuk memiliki keterampilan dalam mendukung proses reformasi birokrasi dalam bentuk mengidentifikasi data dukung manajemen perubahan, membuat SOP, menyusun laporan pengukuran kinerja, dan berperilaku sebagai calon aparatur sipil negara yang berorientasi pelayanan dan kompeten. Dalam satu semester terdiri dari 14 pertemuan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Materi untuk tatap muka terdiri dari konsep-konsep dasar tentang pengertian manajemen, pengertian perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan, serta struktur organisasi, koordinasi, dan pendelegasian wewenang sebagai materi ujian tengah semester. Selanjutnya, materi ujian akhir semester terdiri dari kepemimpinan, sistem pengendalian internal, sistem informasi manajemen, manajemen perubahan, tata laksana, pengukuran kinerja, dan manajemen sumber daya manusia aparatur. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan student-centered learning atau pembelajaran berpusat pada peserta didik. Para peserta didik didorong dan difasilitasi untuk aktif mencari, menganalisis, membahas, mempresentasikan, dan memperoleh kemampuan yang diharapkan, baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Pengantar ilmu manajemen merupakan mata kuliah yang diberikan secara tatap muka, baik di ruangan kelas maupun menggunakan aplikasi berbasis internet seperti Zoom. Pada saat memberikan perkuliahan pada tahun 2018, mata kuliah ini disampaikan secara tatap muka di kelas. Namun, perkuliahan juga dapat dilakukan secara daring menyesuaikan dengan kondisi yang ada, seperti halnya kondisi saat pandemi yang mengharuskan pembatasan jarak sosial. Ketika perkuliahan dilaksanakan di ruang kelas, baik luring maupun daring, interaksi antara dosen dan mahasiswa dilakukan melalui tanya jawab dan diskusi seputar materi perkuliahan, termasuk ketika peserta didik melakukan presentasi tugas dan dosen memberikan saran perbaikan. Interaksi juga dilakukan di luar kelas seperti melalui percakapan langsung, email, atau aplikasi pesan teks seperti WhatsApp. Penilaian terhadap mahasiswa yang mengikuti mata kuliah pengantar ilmu manajemen dilakukan melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Penilaian juga diberikan terhadap hasil karya atau produk melalui tugas kelompok atau tugas individu, penilaian kinerja melalui presentasi dan keaktifan di kelas, serta penilaian untuk sikap dan perilaku selama mengikuti perkuliahan. Berikutnya adalah contoh penyampaian materi pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu manajemen
yaitu materi pada sesi 1, pengertian manajemen organisasi pelayanan publik. Baik, kita akan mulai perkuliahan hari ini. Perkenalkan, saya Ibu Vita. Selama 16 minggu ke depan, kita bersama-sama akan mempelajari konsep-konsep yang berkaitan dengan manajemen organisasi pelayanan publik dan area perubahan reformasi birokrasi. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, yaitu 14 kali pertemuan tatap muka pembelajaran dan 2 kali untuk ujian tengah dan ujian akhir semester. Sebagaimana dalam silabus yang telah dibagikan, topik-topik dalam perkuliahan ini semuanya berkaitan dengan tugas kalian nanti sebagai aparatur sipil negara yang menjadi bagian dari proses manajemen di organisasi pelayanan publik, sekaligus sebagai bekal keterampilan untuk mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi, sehingga nanti pada akhir perkuliahan, kalian dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai yang diharapkan. Sebelum kita mulai pembelajaran tentang topik pengertian manajemen organisasi pelayanan publik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Topik kita pada sesi pertama ini adalah pengertian manajemen organisasi pelayanan publik. Sebelum membahas ini, kita perlu mengetahui definisi manajemen yang telah disampaikan oleh para ahli sebelumnya, antara lain Terry, Kunz, Drucker, Taylor, Follett, dan sebagainya. Metode belajar dalam mata kuliah ini mengharuskan kalian aktif untuk mencari sumber belajar selain yang disampaikan oleh dosen. Silahkan saya berikan waktu 10 menit untuk membaca atau menelusuri materi di internet untuk menemukan berbagai pengertian manajemen. Nanti setelah 10 menit, saya minta beberapa orang dari kalian untuk menyampaikan pengertian manajemen dari para ahli, baik Terry, Kunz, Drucker, Taylor, Follett, atau yang lainnya. Waktu 10 menit selesai, silahkan bagi yang ingin menyampaikan pengertian manajemen dari para ahli yang diperoleh. Terima kasih, saya pikir kalian sudah mampu memahami pengertian manajemen dari berbagai ahli dari referensi yang kalian gunakan. Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan sebuah proses yang memiliki tujuan dari sebuah organisasi yang bersifat formal. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan orang-orang untuk melakukan berbagai kegiatan sesuai proses manajemen. Manajemen digunakan untuk mengelola organisasi dan orang-orang yang bekerja di dalamnya, serta memberitahukan bagaimana melakukan kegiatan organisasi dengan cara yang paling baik dan paling sedikit membutuhkan sumber daya seperti anggaran. Dan manajemen selalu berusaha melakukan sesuatu melalui orang lain. Dari pengertian manajemen tersebut, maka dapat kita terapkan untuk memahami pengertian manajemen organisasi pelayanan publik, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam proses manajemen untuk mencapai tujuan organisasi pelayanan publik yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai, sehingga organisasi dapat melaksanakan kegiatan dengan cara paling efektif dan paling efisien oleh orang-orang yang bekerja untuk organisasi. Contohnya, ketika kalian bekerja di organisasi yang memberikan pelayanan pendidikan, maka tujuannya adalah agar orang-orang yang dilayani merasa puas karena dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Serta dengan adanya proses manajemen, organisasi dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan menggunakan sumber daya seefisien mungkin. Sebelum kita membahas karakteristik manajemen organisasi pelayanan publik, apakah ada yang ingin didiskusikan? Sebagai dosen tugas belajar,
Dokumentasi interaksi dengan mahasiswa tidak tersedia. Namun demikian, mengacu pada interaksi pada saat pembelajaran pada semester ganjil tahun 2018, mekanisme yang dilakukan adalah melalui tatap muka secara langsung di kelas dan di luar kelas. Interaksi meliputi penyampaian materi, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan konsultasi pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu manajemen. Asesmen dalam mata kuliah pengantar ilmu manajemen terdiri dari penilaian terhadap tes tertulis melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester, penilaian terhadap tugas kelompok dan tugas individu, penilaian terhadap partisipasi dalam presentasi dan diskusi di kelas, serta penilaian terhadap sikap dan perilaku mahasiswa selama mengikuti perkuliahan. Demikian penyampaian unsur pengajaran untuk mata kuliah pengantar ilmu manajemen. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.